Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10 IPA? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai agama Hindu di India. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan agama Buddha. Agama Buddha itu lahir di India pada abad ke-5 sebelum Masehi. Agama Buddha itu muncul sebagai reaksi terhadap agama Hindu, terutama keberadaan sistem kasta. Agama Buddha itu sendiri dibawa oleh Siddhartha Gautama. Siapa itu Siddhartha Gautama? Jadi Siddhartha Gautama ini merupakan putra dari Raja Sudodana dari kerajaan Kosala di Kapilawastu. Siddhartha itu pengen mencari pencerahan dalam hidupnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu meninggalkan istana menuju sebuah hutan yang dikenal dengan Bodh Gaya. Selama di hutan, dia itu bertapa di bawah pohon. Yang namanya pohonnya itu diberi nama pohon Bodhi, yang artinya penerangan. Lah, selama bertapa, itu tadi Siddhartha Gautama itu akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan mengenai atau yang kita kenal pada saat ini, yaitu agama Buddha. Makanya patung dari agama Buddha atau yang bisa kalian lihat pada layar itu kan bentuknya dia lagi duduk atau lagi bertapa. Di agama Buddha itu sendiri itu tidak ada yang namanya sistem kasta. Jadi menurut ajaran Buddha semua orang itu sama. Makanya ketika agama Buddha itu muncul di India, banyak orang India itu yang memeluk agama Buddha, terutama bangsa Dravida, kemudian orang-orang yang berada di kasta rendah. Kitab agama Buddha yaitu kitab suci Tripitaka atau yang dikenal dengan 3 himpunan hikmat. Itu terdiri dari 3 kitab di mana masing-masing kitab itu berisikan hal-hal yang berbeda. Yang pertama itu adalah Sutta Pitaka. Kalau Sutta Pitaka itu isinya mengenai ajaran atau khutbah dari Siddhartha Gautama. Kemudian Vinaya Pitaka itu berisikan mengenai peraturan tata hidup bagi anggota biara. Jadi para biarawan itu merupakan orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk ajaran agama Buddha. Kalau di Islam itu kan kita kenal dengan ustadz, kemudian kalau di agama Kristen ada pendeta lah itu. Kemudian Abhidharma Pitaka itu berisikan mengenai proses pemikiran dan juga kesadaran. Itu dikhususkan untuk para pelajar. Salah satu ajaran agama Buddha itu adalah Sentani atau 4 kebenaran mulia. Menurut ajaran agama Buddha bahwa hidup ini adalah penderitaan atau yang dikenal dengan dukkha. Kenapa kok hidup disebut sebagai penderitaan? Karena ada yang namanya samudaya atau sebab penderitaan, bahwa manusia dalam hidup itu mereka berkeinginan untuk memiliki harta yang melimpah, kemudian cinta. Lah itu yang menjadikan adanya dukkha. Makanya perlu yang namanya nirada atau pemadaman, menghilangkan penderitaan itu tersebut. Melalui apa? Melalui marga atau jalan untuk menghilangkan penderitaan, yaitu agama Buddha itu sendiri. Dalam agama Buddha itu juga ada yang namanya sahadat atau yang dikenal dengan tiratna kepada Buddha. Aliran agama Buddha itu terdiri dari 2, yaitu Buddha Hinayana sama Buddha Mahayana. Kalau Buddha Hinayana ini benar-benar mempertahankan keaslian ajaran agama Buddha itu sendiri yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Kalau Buddha Mahayana atau kendaraan besar itu masih boleh mengadakan pembaruan ajaran agama Buddha. Jadi ajaran agama Buddhanya itu masih bisa diperbarui atau disesuaikan dengan keadaan. Jadi itu perbedaan antara Hinayana sama Mahayana. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.